Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai 6 golongan orang yang sholat bersama setan. Mencapai perasaan khusyuk dalam sholat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Hal tersebut tidak terlepas dari ulah dan tipu daya setan. Golongan yang tercipta dari api senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Nah, itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah yang wajib ini. 6 orang bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya, bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Lalu siapa saja 6 orang tersebut? Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya, lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan sholat. Kemudian yang kedua, orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini saat sedang khusyuk sholat. Tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepalanya manusia. Kemudian yang ketiga, orang yang merasa ragu, buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang saat sholat wudhu, saat selesai wudhu atau tengah sholat. Tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu, buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk menghancurkan sholat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholat saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencari perhatian saat sholat. Misalnya, HP berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang, dan banyak lagi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atau sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian lalu yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa karena ingin mengerjakan hal lain. Biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini adalah pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sejahat-jahat mencuri adalah yang dicuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam
salah lebih buruk daripada mencuri harta. Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Kemudian yang keenam, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan gunakan wangi-wangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wewangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW larang. Rasulullah bersabda, jika salah satu dari kalian hendak ke masjid, maka janganlah sesekali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Itulah 6 golongan orang yang sholat bersama setan. Semoga menjadi pelajaran dan renungan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.